Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bagaimana manufaktur produksi sediaan steril. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana sih proses manufaktur produksi sediaan steril itu dan apa-apa sih yang ada di dalam ruangannya atau gimana gitu kan? Baiklah, di sini kelompok kami Muhammad Fikri Arif, Nur Afika Zahra, Nur Laili Inayah, Iswatu Khairin Pane, dan Nabila Wiryantika Putri akan menjelaskan tentang manufaktur produksi sediaan steril. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama. Carilah standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi nih, terkait standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi ada beberapa hal. Yang pertama adalah CPOB 2012. Eits, sekarang udah nggak pakai lagi. Kita sekarang menggunakan CPOB terbaru, yaitu CPOB tahun 2018 atau biasa disebut dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik. Lalu, yang kedua ada ISO dengan serial nomor 14644-1 tahun 2015. Yang ketiga ada The European Union's GMPS Annex 1 Volume 4. Yang terakhir ada ICH Q7A. Pertanyaan kedua. Klasifikasikan kamar bersih atau clean rooms menurut panduan cara pembuatan obat yang benar tahun 2018. Tingkat kebersihan ruang atau area untuk pembuatan obat hendaklah diklasifikasikan sesuai dengan jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas. Kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril. Dan untuk kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Pertanyaan yang ketiga. Klasifikasikan partikel minimum yang diizinkan baik pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade atau kelas. Berikut merupakan klasifikasi partikel yang diizinkan baik pada saat kondisi non-operasional maupun pada saat kondisi operasional untuk masing-masing grade atau kelas. Terdapat dua ukuran partikel, yaitu yang pertama dengan ukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer dan yang kedua dengan ukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer. Jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan pada kondisi non-operasional dengan ukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer pada kelas A diperbolehkan maksimum jumlahnya yaitu 3.520 per meter kubik. Selanjutnya pada kelas B yang diperbolehkan jumlahnya sama dengan kelas A, yaitu sebanyak 3.520 per meter kubik. Nah, untuk kelas C, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yaitu sebanyak 352.000 per meter kubik. Dan terakhir, pada kelas D, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yaitu sebanyak 3.520.000 per meter kubik. Selanjutnya, pada ukuran lebih dari sama dengan 5 mikrometer, dengan pada kelas A sebanyak 20 per meter kubik saja, pada kelas B sebanyak 29 per meter kubik, pada kelas C sebanyak 2.900 per meter kubik,
dan pada kelas D sebanyak 29.000 per meter kubik. Pada kondisi operasional, jumlah maksimum partikel dengan ukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrometer pada kelas A sebanyak 3.520 per meter kubik, pada kelas B sebanyak 352.000 per meter kubik, pada kelas C sebanyak 3.520.000 per meter kubik. Nah, untuk kelas D tidak ditetapkan pada CPOB 2018. Selanjutnya, pada ukuran partikel lebih dari sama dengan 5 mikrometer, pada kelas A, jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan yaitu sebanyak 20 per meter kubik, pada kelas B sebanyak 2.900 per meter kubik, pada kelas C sebanyak 29.000 per meter kubik, dan untuk kelas D juga tidak ditetapkan pada CPOB 2018. Untuk tujuan klasifikasi zona kelas A, perlu diambil sampel udara minimum 1 meter kubik per lokasi pengambilan sampel. Untuk kelas A, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 4,8, ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih dari 5,0 mikrometer. Untuk kelas B, pada kondisi non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 5 untuk kedua ukuran partikel. Untuk kelas C, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 7 untuk kondisi non-operasional dan ISO 8 untuk kondisi operasional. Kemudian untuk kelas D dengan kondisi non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 8. Untuk tujuan klasifikasi, metodologi EN atau ISO 146441 menjelaskan jumlah lokasi minimal untuk pengambilan sampel udara dan volume sampel berdasarkan batas ukuran partikel terbesar bagi kelas kebersihan atau clean rooms. Pertanyaan keempat. Sebutkan kegunaan dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril, dari sterilisasi akhir maupun teknik aseptik. Setiap industri farmasi memiliki ruang-ruang dalam proses produksi sediaan steril. Ruang-ruangan ini dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Nah, apa-apa saja sih kegunaan dari ruangan-ruangan tersebut? Yang pertama ada kelas A. Kelas A digunakan untuk kegiatan yang beresiko tinggi, seperti pengisian produksi steril. Kemudian yang kedua ada kelas B. Kelas B ini digunakan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona A. Kemudian yang ketiga ada kelas C. Kelas C merupakan koridor ruangan steril. Yang keempat adalah kelas D yang digunakan untuk pembuatan produk non-steril seperti pembuatan tablet dan pengemasan primer. Yang kelima atau yang terakhir ada kelas E. Kelas E ini jarang digunakan, akan tetapi pada beberapa sumber mengatakan bahwa kelas E disebut juga sebagai gudang. Pertanyaan kelima. Bagaimana kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya? Kira-kira kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya apa aja ya? Nah, berikut nih akan ada penjelasan terkait kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Ada 8 poin mengenai kriteria perbedaan antara tekanan ruang bersih dan lingkungan sekitarnya. Poin yang pertama yaitu ruangan harus bebas dari mikroorganisme aktif. Poin yang kedua, untuk mendapatkannya, udara yang ada di dalam ruangan harus disaring menggunakan alat HEPA filter.
alat yang digunakan untuk mendapatkan udara yang bebas mikroorganisme dari partikel-partikel. Poin yang ketiga, ada batasan kontaminasi dengan partikel-partikel. Poin yang keempat, tekanan positif, yakni tekanan udara yang berada di dalam ruangan lebih besar daripada udara yang berada di luar, sehingga udara di dalam akan mengalir keluar, atau bisa dikatakan udara di luar yang lebih kotor tidak dapat masuk ke dalam ruangan dengan udara yang lebih bersih. Poin yang kelima, minimal terbagi atas 3 area. Wah, area apa aja ya? Ada black area, gray area, dan juga white area. Black area yaitu area kotor. Gray area adalah area intermediate. Lalu, white area adalah area bersih. Poin keenam, jumlah partikel berukuran 0,5 mikron tidak lebih dari 350.000 partikel. Poin yang ketujuh, jumlah jasad Rennick tidak lebih dari 100 meter kubik udara. Lalu, poin yang terakhir, yaitu poin ke-8, suhu 18 sampai dengan 22 derajat Celcius. Ingat ya, harus dalam rentang segitu, dengan kelembaban 35 sampai dengan 50%. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana standar personel dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersih? Nah, jadi dalam industri farmasi, selain tadi terdapat pada nomor 4 ruangan-ruangan atau kamar yang bersih, industri mewajibkan juga standar pada personil atau perorangan yang bekerja pada industri farmasi tersebut. Dan tentunya kebersihan ini diperhatikan secara umum. Seperti halnya pada pembagian ruangan tadi, pembagian standar personel ini terdapat beberapa kelas. Yang pertama ada kelas A atau B, kemudian ada kelas C, dan yang terakhir kelas D. Yang pertama ada kelas A atau B. Kelas ini menggunakan penutup kepala yang menutup seluruh bagian rambut, dan apabila personil adalah seorang laki-laki dan berjanggut dan berkumis, maka wajib ditutup pula. Untuk penutup kepala, hendaknya diselipkan ke dalam leher baju atau kerah baju. Kemudian diwajibkan memakai penutup muka yang berfungsi untuk mencegah penyebaran adanya percikan. Dalam kelas ini, memakai model celana dan baju yang langsung atau terusan. Pada bagian pergelangan tangan, diikat atau dirapatkan. Model baju ini diwajibkan untuk memiliki penutup leher yang tinggi. Kemudian personal diwajibkan memakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan memakai penutup kaki steril atau yang telah didisinfeksi. Kemudian ujung celana diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian pelindung ini tidak boleh melepaskan serat ataupun bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Kemudian ada kelas C. Sama seperti kelas A dan B tadi, rambut, janggut, dan kumis wajib ditutup. Untuk model pakaiannya dapat berupa pakaian terusan atau celana baju. Pada bagian pergelangan tangan, pakaian dirapatkan atau diikat. Pakaian diwajibkan memiliki leher yang tinggi dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai harus dikenakan. Pakaian pada kelas C ini pun tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat. Selanjutnya yang terakhir ada kelas D. Sama seperti kelas lainnya, rambut, janggut, atau kumis wajib ditutup. Menggunakan pakaian pelindung reguler dan sepatu yang menutup seluruh bagian kaki sangat dianjurkan. Walaupun pakaian pelindung pada kelas D tidak seaman dengan kelas-kelas lainnya, tetap saja
kita harus memperhatikan keamanan dan perlindungan dari pelindung pakaian tersebut untuk menghindari pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan adanya kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Jadi, jangan lupa pakai APD yang lengkap ya. Pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana standar dari gowning dalam kamar bersih? Nah, ini poin terakhir. Yang ketujuh, bagaimana standar gowning dalam kamar bersih? Kalian pasti penasaran kan? Bagaimana? Nah, poin pertama, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler hendaklah tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Pastinya kalian sudah tahu kan tadi bagaimana ruang kelas B dan C tersebut. Kemudian yang kedua, untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril atau disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Sarung tangan hendaklah secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Nah, ini ada poin ketiga. Poin ketiga yaitu penggantian dan pencucian hendaklah mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian, area bersih, atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. Baiklah teman-teman, itu adalah poin terakhir banget yang dijelaskan oleh kelompok kami. Nah, dari sekian banyak penjelasan presentasi dari kami, kita dapat memahami bagaimana standar-standar yang digunakan untuk menentukan standar kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril menurut CPOB 2012 dan yang terbaru CPOB 2018. Nah, kita juga dapat memahami klasifikasi kamar bersih atau clean rooms menurut CPOB 2018. Kemudian, kita dapat memahami bagaimana klasifikasi partikel minimum yang diizinkan baik pada saat non-operasional maupun pada saat operasional untuk masing-masing grade per kelasnya. Nah, seperti yang kita sudah tahu tadi, bahwa grade atau kelas itu ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, dan juga ada kelas D. Dan masing-masing kelas memiliki kriterianya masing-masing. Selanjutnya, kita juga dapat memahami bagaimana fungsi dari masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril, baik itu steril di akhir maupun aseptik teknik. Kemudian kita juga dapat memahami bagaimana
kriteria perbedaan, tekanan ruangan bersih, dan lingkungan sekitarnya. Dan juga kita dapat memahami atau kita dapat juga mengetahui bagaimana standar personel dalam kamar bersih secara umum dan untuk masing-masing grade ruang atau kamar bersih. Dan yang terakhir, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu kita dapat mengetahui bagaimana standar gowning dalam kamar bersih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Baik dan lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pemahaman yang baik dari penjelasan yang telah kami paparkan di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.